Selanjutnya, radio group sama radio button. Jadi ini nggak boleh dipisahkan antara radio group sama radio button, karena kalau dipisahkan nanti radio buttonnya jadi aur-auran gitu. Jadi radio group itu adalah komponen Android yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih radio button agar radio button tersebut bisa atau hanya bisa dipilih salah satu aja. Nah, kemudian radio button itu adalah komponen Android yang digunakan atau untuk opsi pemilihan pada radio groupnya. Gitu. Radio group itu mengelompokkan, sedangkan radio button itu yang opsi pilihannya gitu. Simpelnya gini. Oke, cobain ya. Langsung. Misalnya saya pakai di sini teks lagi. Ini contohnya apa ya? Suka ketoprak, oke. Suka ketoprak. Ini radio group, match, parent, web content. Kita kasih ID dulu, ID RG radio group, suka ketoprak, gitu. Atau gini deh, RG ketoprak gitu aja deh. Terus di dalam radio group itu ada radio button. Itu ini web content. Ini kita kasih teksnya. Kelihatan nggak ya di sini? Kita scroll deh. Tuh. Ini ya. Nah ini. Nah ini kayak bulat gitu. Teksnya suka. Ini ID RB radio button suka. Terus yang berikutnya lumayan. Yang berikutnya apa ya? Tidak, udah. Tidak. Gitu. Sip, berarti kita akan tarik satu-satu. Kita akan lakukan di sini radio group. Berarti RG apa nanti tadi? Ketoprak. Terus radio button RB suka, RB lumayan, sama RB tidak. Sip, langsung inisialisasi. RG ketoprak sama dengan find view by ID RG ketoprak, kemudian RB suka sama dengan RB lumayan sama dengan tab 9 nih teman-teman semuanya. Tidak, berarti sama dengan sip. Yang di sini kita akan get radio button yang diseleksi dari radio group gitu. Jadi dari sekian banyak pilihan opsi yang kita kasih hanya bisa dipilih satu aja gitu. Misalnya di sini wait ini jangan dulu deh, yang RB ini. Ini jangan dulu. Jadi mending gini. Ini RB ketoprak. Radio button ketoprak. Ini jangan dulu, aman kayak gini aja. Sip. Jadi cara ngegetnya itu, yang pertama kita akan cari dulu yang diseleksi itu radio button dari radio group itu indeks keberapa gitu. Integer. Integer. Misalnya kita kasih namanya selected ID gitu aja. Atau check ID atau selected ID, ya sudahlah. Begini aja deh. Checked ID radio button. Radio group. Jadi indeks keberapa atau elemen mana yang di checklist gitu, yang keisi, yang dipilih dari radio groupnya. Sip, jadi ini
kita akan ambil rg ketoprak, kemudian get checked radio button ID. Gini, sip. Nah, kemudian yang tadi tuh, yang si rb ketoprak tadi, mana yang diseleksi gitu. Kita akan isi dengan find view by ID, checked ID radio group gitu. Jadi hanya diisikan oleh elemen radio button yang diseleksi aja. Aman ya? Aman dong. Gitu. Terus setelah ini kita tinggal gini. Ini result text suka ketoprak. Kita akan langsung concat dengan rb ketoprak get text. Dah gini. Coba ini ya. Dia agak ribet nih. Sebenarnya nggak ribet ya. Jadi gini analoginya. Dari ini namanya siapa nih yang pasaran lagi? Yang pasaran lagi. Dah. Masih jomblo? Tentu tidak dong. Terus ini suka ketoprak, dari ini kan radio group nih semuanya. Dari radio group ini mana yang keseleksi, itu disimpan ke sini. Oke. Terus yang keseleksi diinisialisasikan ke tadi rb ketoprak, kemudian di get text-nya. Gitu, misalnya Om Burhan suka ketoprak. Kayaknya nggak kelas ya, tidak, atau lumayan aja deh. Nah ini. Dari yang diseleksi, dari radio group itu, oke, diambil teksnya. Sesimpel itu, aman. Next ke spinner. Jadi spinner ini adalah komponen Android yang digunakan untuk memilih satu di antara beberapa opsi pilihan yang berbentuk drop down atau dialog biasanya. Kalau dialog itu dia muncul ke layar kita kayak gini. Kalau drop down itu munculnya ke bawah gitu aja. Aman ya, aman. Nah, untuk ngasih pilihan ini nggak bisa di XML tapi di Java-nya. Oke, coba ini ya langsung. Nanti teman-teman bisa kopas dari sini. Cuman saya langsung aja. Misalnya saya punya tadi apa ya contohnya? Suka ngoding. Oke, masih jomblo, suka ngoding. Absurd banget pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan suka ngoding deh ya. Apalagi ya contoh yang agak keren dikit gitu. Suka jalan-jalan. Kita kasih spinner. Oke, ini match parent web content. Jadi tampilannya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini. Opsi ke bawah gitu. Kita kasih ID dulu. ID SP apa nih? Jalan-jalan gitu aja. Jalan gitu. Terus kita kasih spinner mode-nya mau dialog atau drop down. Defaultnya itu drop down. Kalau teman-teman mau dialog silahkan. Drop down aja deh. Ini defaultnya. Sip. Ini kan belum ada pilihannya ya. Jadi kita kasihnya di sini. Di logiknya. Jadi ini spinner SP jalan. Terus di sini SP jalan sama dengan nah gini. Terus kita akan siapin array string. Misalnya adalah jalan atau pilihan jalan gitu aja. Sama dengan new string kan gini ya. Masih ingat ya? Langsung kita isikan misalnya di sini suka jalan, suka banget, terus lumayan, sama nggak punya duit gitu. Terus nih, yang berikutnya teman-teman semuanya kita akan siapkan adapter yang fungsinya itu untuk apa ya namanya? Gini deh,
kita siapin adapter. Array adapter gitu. Ini string untuk ngasih pilihan ini ke dropdown kita. Gitu. Untuk ngeset pilihan ini ke dropdown kita. Ini misalnya spinner adapter gitu aja deh. Kemudian new. Dah gini, ini sebenarnya nggak perlu sih kayak gini. Oke, terus ada beberapa argumen yang harus kita kirimkan ke array adapter itu. Yang pertama adalah dia itu berada di layout mana, activity mana, activity this, gitu, tumpuannya. Kemudian mau pakai susunan layout yang mana? Kita pakai default yang sudah dipunyai oleh si Android aja. Jadi android.r.layout. Cuman kalau teman-teman nanti mau custom silahkan. Gitu ya, mau custom silahkan. Ini simple underscore spinner dropdown item. Nah ini. Cuman kalau nanti teman-teman punya style sendiri silahkan dikasih. Terus yang berikutnya adalah optionnya mana? Optionnya adalah gini. Jadi ini adalah siapin pilihan. Ini set pilihan. Nah, kemudian ketika kita udah set pilihan kemudian disimpan di adapter, kita yang berikutnya adalah set layoutnya. Gitu. Set layoutnya berarti gini. Spinner adapter. Jadi spinner adapter ini yang tipenya adalah array adapter itu menampung beberapa layout juga, pilihan juga. Nanti ketika udah layoutnya mana, pilihannya mana, kita baru set dia adapternya ke spinner. Gitu. Set layout. Di sini berarti set drop down view resource. Nah gini. Yang pertama itu pakai layoutnya mana? Layoutnya kan kita bisa pakai yang ini ya. Default tadi harus sama nih antara layout ini sama yang ini. Harus sama. Android.rLayout simple spinner dropdown item gitu. Kemudian yang berikutnya kita tinggal set adapter ke spinnernya gitu. Jadi setelah kita nyiapin pilihannya, kita masukin pilihannya sekaligus layoutnya, kita tegesin lagi bahwa nanti ketika diklik layoutnya ini, oke, ketika diklik kemudian kita milih layoutnya itu ini. Kemudian kalau udah disiapin tuh semuanya, kita tinggal spinner SP jalan tadi, spinner kita set adapter, spinner adapter, sesimpel itu. Oke, cobain dulu nih, ini salah satu karena spinnernya agak lama biasanya. Paling tidak sekarang udah ada optionnya. Ini kalau misalnya kita slip dikit force close nih. Nah ini. Oke, jadi ini dua ini fungsinya untuk ngasih pilihannya mana. Oke, dan ini ketika nanti kita klik. Nah ini. Tube. Nah gitu. Layoutnya mau gimana? Layout ini nih. Yang kotak muncul ini. Sip ya. Kalau teman-teman mau yang view-nya dialog. Gitu. Cobain lagi. Yang muncul kayak pop-up gitu. Pop-up yang gede di layar kita. Nah gitu. Terserah mau pilih yang drop down atau yang seperti ini silahkan. Aman ya? Aman. Itu cara ngasih pilihannya. Berikutnya, cara nge-get pilihannya gimana? Oke, jadi gini. Ini get text dari pilihan spinner. Caranya adalah kita akan siapin gini aja, string item, oke, sama dengan sp jalan get selected item. Terus yang berikutnya to string. Gini. Ini caranya.
mana yang dipilih, lalu parsing dia ke string. Gitu. Jadi langsung aja kali ya. Gini. Result text. Suka jalan-jalan. Terus jawabannya apa? Jawabannya kan bisa gini langsung ya. Dah. Lanjut. Misalnya namanya siapa lagi nih yang pasaran? Tommy. Tommy agak elit ya namanya, tapi ya sudahlah. Banyak juga yang namanya Tommy. Ini lumayan, ini suka banget. Aman. Gak punya duit. Oke, aman. Jadi itu cara nge-get-nya teman-teman semuanya. Terus nih yang berikutnya komponennya adalah time picker. Jadi time picker itu sebuah komponen di Android yang gunanya itu untuk memilih waktu. Di antaranya bisa jam, menit, ya jam sama menit aja. Kita bisa set modenya seperti yang kayak tadi di spinner. Kita bisa pakai spinner seperti ini tampilannya, atau yang clock. Clock itu jam bulat gitu. Nanti kita coba deh. Oke, jadi satu lagi. Ini kita akan paste. Codingan kita cukup banyak di video kali ini. Biasanya tidur jam berapa? Apa time picker? Time picker ini width-nya match parent, wrap content, height-nya kita kasih misalnya di sini ID, TP, time picker, tidur. Nah, kalau clock itu defaultnya dia. Nah, clock tuh gini. Cuman kan ngabisin ruang ya. Jadi saya mau kasih dia itu spinner aja. Jadi modenya time picker mode saya mau spinner aja deh. Gitu, biar nggak terlalu parah. Oke. Aman ya, cuman terserah teman-teman lebih suka yang mana. Oke, cara nge-get-nya gimana berarti? Ini berarti get date, jam, dan menit dari time picker. Gitu. Kita akan deklarasi dulu sama nanti ini apa? TP tidur ya. Terus di sini TP tidur sama dengan find view by ID TP tidur. Kalau kita mau set dia 24 jam, berarti tinggal gini nih. TP tidur kita akan set is 24 hours view true. Gitu. Ini kalau kita mau set 24 jam, defaultnya kan enggak ya, AM, PM gitu. Nah, cara nge-get-nya gimana berarti? Cara nge-get-nya adalah gini. Misalnya kita siapin dua variabel. Itu kan nanti munculnya integer, jam sama menit itu. Integer jam sama dengan time picker tidur. Get current hour. Nah, gini. Terus integer menit sama dengan TP tidur. Get current minute. Gitu. Terus berarti yang berikutnya result text. Kita akan concat lagi dengan jam tidur dengan jam. Terus kita akan concat dengan gini ya. Oke. Menit. Udah, ini cobain. Menuju praktik Android komponen, namanya siapa nih? Aldi. Berapa orang di dunia ini yang namanya Aldi? Lumayan juga. 23, 31, 35 deh. 23, 35. Jadi teman-teman harusnya udah tahu sekarang saya recording jam berapa.
Nah gini, 2335. Cuman kalau misalnya yang tadi kita nggak aktifin, yang 24 jamnya enggak gitu ya, cuman 12 jam. Nah, ini ada AM/PM. Nah tuh not responding ya, karena aku kok not responding first close karena ini harus diisi. Siapa tadi? Alan. Oke, belum, sudah, ini tidak, ya udahlah. Nah, ini 2331 tetap gitu. Jadi dikonversi tetap ke 24 jam. Walaupun ini kita ke AM atau PM. Nah, ini baru. Kalau PM, nah tuh. Sesimpel itu ya, aman? Aman. Ini kalau kita mau ngeset, saya komentarin deh. Gini. Ini set time picker to dah. Bahasa Inggris, bahasa Indo, ya sudahlah. Yang berikutnya terakhir date picker. Jadi kalau tadi time itu untuk waktu, sekarang date itu untuk hari, bulan, dan tahun. Modenya juga ada kalender, ada spinner. Kalau kalender seperti ini, kalau spinner tuh tadi ya drop down gitu, hari, bulan, tahun. Kita coba di XML-nya kita tambahin. Gini, tanggal favoritmu. Terus gini ada date picker, match parent, web content. Kita kasih ID date picker misalnya time favorit. Bener gak ya favorit itu gitu? Ya sudahlah. Ini defaultnya itu dia kalender. Ya sudahlah ya, kalender. Terus kita coba deklarasi sama inisialisasi date picker. Gini, date picker DP favorit. Gitu. Terus ini berarti DP find view by ID aman. Terus cara ngegetnya, get date picker value. Berarti cara ngegetnya adalah yang pertama harinya dulu ya, day, sama dengan dp time favorite get day of month gitu. Terus bulannya get month, terus tahunnya gitu. Tinggal kita set. Tanggal favorit, day, terus month, kayaknya gini deh, terus year. Dah, coba. Ke sini namanya siapa nih? Budi. Loading. Udah makan belum? Sudah. Masih jomblo? Iya. Terus tidak suka ketoprak, suka jalan-jalan, suka banget. Ini oke. Tanggal favoritmu 31 Januari 2023. Submit. Nah gini, 31 kok 0? Coba kalau misalnya ini bulannya saya mau pilih Mei deh. Nah itu malah 4 ya. Oke. Kalau Desember 11. Kalau
Januari 0. Ya udah berarti tinggal plus 1 aja ya di sini. Dah gini. Mungkin indeks ya yang dia maksud tuh. Indeksnya. Jadi benar kalau Januari itu indeks ke 0. Caca. Aduh, salah. Berarti ada yang belum saya isi tadi ya. Dan di. Sudah, masih jomblo tidak. Lumayan. Gini. Nah, benar. Oke, sesimpel itu kawan-kawan semuanya. Jadi kita udah mempelajari beberapa komponen Android, oke, yang biasa kita pakai untuk inputan saja. Gitu. Ada beberapa macam tadi, ada 11, 12 karena kita kelompokkan yang satunya radio group sama radio button. Dan teman-teman semuanya untuk implementasinya silahkan disesuaikan aja. Kalaupun nanti misalnya ada teman-teman tahu elemen yang lain yang lebih keren lagi, silahkan di-share di kolom komentar supaya teman-teman semuanya juga tahu dan merasakan, oh bisa mencoba kerennya tuh seperti ini. Jadi saya rasa itu teman-teman semuanya, dan mulai video selanjutnya kita akan mulai berkenalan dengan SQLite dan bersusah payah mengenai backend. Kita akan belajar SQLite tentang sistem database yang ada di Android ini, atau SQLite ini sebutannya kayak database bayangan lah kalau menurut saya gitu di Android. Tapi kita akan mulai ngenalin atau berkenalan dengan SQLite di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke, sekali lagi saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirit kawan-kawan semuanya.